Selamat siang anak-anak. Salam. Selamat siang, Bu. Siang juga anak-anak. Masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Terima kasih karena masih bersedia untuk bertahan sampai jam sekarang. Gitu. Baik. Sebelum Ibu melanjutkan materi yang baru, karena kemarin kita sudah membahas tentang bisnis konstruksi dan properti. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana memilih lokasi yang baik untuk bangunan atau properti yang akan direncanakan. Nah, sebelum itu Ibu lanjutkan ke materinya dan memberitahukan kalian tujuan dari pembelajaran ini. Ada baiknya Ibu mengecek satu persatu kehadiran kalian terlebih dahulu. Dengar namanya ya, Ibu cek. Alvin, Andarias, oke. Andreas, Kelvin, Wisem, Markus, Raka, Robertus, Sandi, Yosafat, Trianto, Herson. Oke, alhamdulillah ternyata hadir semua dan terima kasih karena sehat semua sehingga bisa hadir di hari ini. Untuk itu Ibu lanjut ya, seperti yang Ibu katakan tadi. Sebelum memberikan absensi tadi itu akan memberitahukan kepada kalian tujuan dari mempelajari bagaimana memilih lokasi yang baik. Tujuannya itu di sini Ibu harapkan kalian semua mampu menganalisis bagaimana cara memilih dan menetapkan lokasi yang baik untuk suatu proyek perumahan sesuai dengan yang telah direncanakan atau yang telah didesain dengan baik. Itu tujuan dari belajar bagaimana memilih lokasi yang baik. Nah, adapun pemahaman yang harus kalian ketahui yaitu di sini kalian diharapkan bisa menganalisis konsep perencanaan dengan baik. Sekali lagi, di sini kalian diharapkan untuk bisa menganalisis bagaimana cara memilih lokasi yang baik atau merencanakan lokasi yang baik. Nah, kemarin sudah sempat disinggung sedikit, bahkan di kelas 10 pun kalian sudah belajar tentang peluang bisnis itu kan. Nah, sebelum lebih lanjut, Ibu ingin mengetahui kalian memahami atau tidak apa ya yang dimaksud dengan perencanaan kalau kalian disambung dengan perencanaan konstruksi. Apa di benak kalian? Di kepala kalian apa sih itu perencanaan? Sebelah sini? Ada yang bisa? Silahkan. Konsep perencanaan konstruksi meliputi pengorganisasian proyek, penentuan anggaran, dan ketentuan besaran, identifikasi risiko, serta pemilihan metode. Seperti yang dikatakan oleh temannya tadi, bahwa perencanaan itu bagaimana mengorganisasikan suatu pekerjaan. Ada lagi yang bisa menambahkan?
selain yang itu mengorganisasikan pekerjaan atau mendesain suatu bangunan. Sebelah sini ada yang bisa menambahkan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya harap nanti pada saat diskusi lebih dimatangkan lagi, lebih dipahami lagi pada saat proses diskusinya. Bagaimana sih tentang perencanaan itu? Apa sih yang dimaksud dengan perencanaan? Itu nanti pada saat proses diskusinya lebih dimatangkan ya, untuk nanti untuk proses pekerjaan merencanakan suatu bangunan. Kemudian ada yang disebut dengan pelaku perencanaan. Nah, yang mana saja pelaku perencanaan tersebut? Ada yang bisa jawab pelaku perencanaan? Ada? Nah, salah satu bagian atau salah satu pelaku dari perencanaan itu ya, si perencana itu sendiri, si desainnya, yang mendesain atau yang merancang gambar yang ada. Nah, kalian saja ini sudah bisa dikatakan perencana. Sudah bisa, asalkan tadi kalian bisa menganalisis, bisa memahami aturan yang ada di dalam proses perencanaan tersebut. Sebelum masuk di inti materi yang sebenarnya, Ibu lihat kalian pada mengantuk, karena memang jam segini adalah jam-jam mengantuk, jam enak untuk tidur. Untuk itu kita main game sedikit supaya rasa mengantuknya itu bisa hilang. Di sini Ibu punya teka-teki yang dikerjakan secara berkelompok. Siapa yang cepat silahkan naik di papan untuk menulis jawabannya. Itu. Siapa yang cepat dia yang dapat. Gitu. Oke. Nah, ini ada game teka-teki silang yang diisi. Silahkan diskusikan sama teman kelompoknya. Siapa yang cepat langsung naik ke atas di papan menulis jawabannya. Ibu bagikan, silahkan kerjasama. Sudah ada yang selesai? Oke, silakan yang sudah selesai silakan naik cepat. Siapa yang cepat dia yang dapat. Terima kasih. Ada yang merasa tidak sama jawabannya di atas? Silahkan dikoreksi. Silahkan.
Oke. Masih ada? Atau sama yang di atas? Sama. Oke, terima kasih. Jadi kita cocokkan ya semuanya. Nomor 1, saluran pembuangan. Itu adalah drainase. Bukan saluran di situ, tapi kalian harus membiasakan dengan istilah-istilah tekniknya. Baik, sebelum merencanakan pemilihan lokasi, ada baiknya Ibu memperlihatkan bagaimana cara memilih lokasi yang baik. Kita lihat video yang ada. Diperhatikan ya. Yang pertama, dalam pemilihan lokasi properti, pastikan dia berada pada arus masuk. Berarti arus masuk di sini itu adalah jalur transportasi yang memadai. Itu salah satu pilihan orang memilih lokasi untuk dibanguni atau untuk dikembangkan. Karena yang pertama tadi, lokasi berada pada arus masuk. Ini yang kedua, itu dimana memiliki akses yang baik dengan pusat kota. Berarti mudah dijangkau, terutama untuk bangunan-bangunan pemerintahan itu pastinya ada di pusat kota dibangun. Kalaupun dia dibangun di luar pusat kota, itu ada pertimbangan tersendirinya. Mungkin karena di pusat kota sudah terlalu padat, sudah tidak ada lahan lagi, jadi dia dipindahkan mungkin di keluar kota. Jadi mungkin itu adalah salah satu pertimbangan jika salah satu bangunan atau gedung ingin dibangun di luar kota. Tapi di mana-mana orang jika ingin membangun pasti memilih akses yang lancar di pusat kota, selain dengan dekat dengan akses masuknya. Itu yang kedua. Oke, kemudian yang ketiga adalah lokasi dekat dengan infrastruktur utama. Ini adalah poin penting juga jika ingin memilih lokasi yang baik untuk suatu gedung atau suatu bangunan yang akan dibanguni. Faktor yang keempat itu adalah lokasi sunrise property. Berarti kalau sunrise di sini itu adalah lokasi yang dibangun ulang. Bangunan di situ kadang menjanjikan, memberikan prospek yang baik. Ini adalah kriteria pemilihan lokasi berdasarkan jenis properti. Yang pertama itu adalah tanah atau lahannya. Ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Yang pertama itu dekat dengan jalan raya atau tol. Yang kedua, kontur dan komposisi tanah yang baik. Ketiga, peruntukan kawasan hunian atau niaga. Keempat, dekat dengan fasilitas sosial, sekolah, pasar, rumah sakit, dan sebagainya. Memiliki prospek yang baik di masa mendatang atau masa depan. 6. Lokasi yang relatif
aman. Terakhir, tidak rawan bencana. Jika salah di dalam pemilihan lokasinya atau lahannya, itu akan berdampak jangka panjang. Jadi, di dalam memilih lokasi atau lahan atau tanah, perhatikan kriteria yang ada. Jadi, di dalam memilih lokasi untuk properti, salah satunya itu tanah atau lahan. Yang pertama, dekat dengan jalan raya atau tol, kontur dan komposisi tanah yang baik, peruntukan kawasan hunian atau niaga. Selanjutnya, dekat dengan fasilitas sosial, salah satu contohnya itu sekolah, pasar, atau rumah sakit. Selanjutnya, memiliki prospek yang baik di masa mendatang. Selanjutnya, lokasi yang relatif aman. Dan yang terakhir, tidak rawan bencana. Jadi ini ada 7 poin yang harus diperhatikan pada saat memilih lokasi properti. Bisa dipahami sampai di sini? Oke. Bisa dilanjut? Oke, Ibu lanjut. Karena kalian sudah mengatakan paham, untuk membuktikan itu, Ibu akan memberikan tugas, di mana kalian merencanakan satu bangunan. Terserah kalian mau ambil yang mana, SD, rumah sakit, mall, atau apapun, terserah. Diskusikan dengan teman kelompoknya. Di sini sudah ada job sheet-nya, kalian ikuti. Berkelompok ya, Ibu bagikan supaya lebih cepat dikerjakan. Baik, karena rata-rata sudah selesai hasil diskusinya. Nah, Ibu mau tahu sejauh mana kalian memahaminya. Untuk itu dipersilahkan bagi yang sudah selesai. Kelompok yang mana yang sudah selesai? Oke, kelompok 1 ternyata dia yang duluan lagi. Kalau gitu dipersilahkan untuk kelompok 1 memulai mempresentasikan apa yang dia rencanakan. Silahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya akan membacakan perencanaan tentang gereja. Latar belakangnya gereja adalah adanya penyimpangan ajaran Kristen, terutama adanya praktik penjualan surat pengampunan dosa. Tujuannya adalah mengembangkan dalam diri manusia sifat Kristus, mengembangkan masyarakat sehingga gereja ada menjadi tempat yang lebih baik. Pola pikirnya adalah tidak lari daripada hal-hal yang duniawi. Landasan hukumnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan disiplin dan peraturan-peraturan gereja. Lokasi gereja yang dipilih adalah harus memiliki IMB, persetujuan masyarakat dan jemaat yang minimal 90 orang di sekitar lokasi. Terima kasih. Itu adalah proses perencanaan, baru proses perencanaannya pemilihan lokasinya. Ada yang mau ditanyakan kelompok lain? Tidak ada? Silahkan lanjut di lokasinya. Di sini kami memiliki 3 kecamatan, yaitu
1. Kecamatan Tuang, 2. Getengan, 3. Simbong. Antara lain memiliki keunggulan masing-masing dan kekurangannya. 1. Kecamatan Tuang penghasil kopi berkualitas Kecamatan Raja. 2. Terkenal sejak abad 19 pada masa kolonial Belanda. Kekurangannya terlalu banyak penduduk sehingga menempati urutan kelima di Tanah Toraja. Lokasi yang terpilih yang mana? Di antara 3 kecamatan itu yang diidentifikasi, lokasi terpilihnya yang mana? Kecamatan Simbong. Jadi kamu memilih kecamatan Simbuan dibanding 2 kecamatan yang lainnya. Mantap. Oke, terima kasih. Baik, kepada kelompok yang lain yang sudah selesai. Siapa? Ada? Oh, ternyata kelompok 2. Silahkan kelompok 2 untuk memaparkan hasil diskusinya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil perencanaan homestay. Kami pikir ingin membangun rumah homestay dalam tengah lingkup masyarakat, dan belakang ini banyak orang yang membutuhkan tempat tinggal. Latar belakang homestay adalah peluang bisnis yang sangat menjanjikan, apalagi kalau berada dalam kawasan perkantoran dan perindustrian. Alasannya, homestay sangat menguntungkan karena sangat menjanjikan, apalagi kalau berada dalam jangka waktu panjang. Selain itu, kita dapat menghasilkan untung yang sangat besar. Tujuan, menyediakan tempat tinggal yang nyaman, memberikan servis yang baik, selalu berkomitmen untuk menjaga penghuni. Pemilihan lokasi berada di dalam Kabupaten Tanah Toraja. Nama kecamatan, Kecamatan Makale, Kecamatan Bokayu, Kecamatan Mengkendek. Adapun potensi dari masing-masing kecamatan, yaitu potensi Kecamatan Makale, potensi keunggulan pertanian, peternakan, perindustrian, transportasi yang lengkap, berada di dalam tengah dan pusat perkotaan. Potensi terbatas, sumber daya air yang terbatas, lahan yang terbatas. Potensi Kecamatan Bokayu, potensi keunggulan, memiliki lahan yang masih luas, daerah penghijauan. Potensi terbatas, susah dijangkau kendaraan, perdagangan agak sulit. Kecamatan Mengkendek, potensi kecamatan, daerah penghijauan, memiliki lahan luas, dekat dengan bandara internasional. Dari ketiga ini kamu pilih yang mana? Kecamatan Makale. Kenapa Kecamatan Makale sementara ini dekat dengan bandara? Karena Kecamatan Makale berada dalam pusat perkotaan. Di pusat perkotaan, walaupun dia terbatas di bagian sumber mata airnya ya. Jadi nanti bagaimana kalau orang butuh air? Buat sumur. Oke, buat sumur bor, tidak masalah. Ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada? Oke, terima kasih atas presentasi dari materi yang sudah kamu kerjakan. Oke, selanjutnya, kelompok selanjutnya, kelompok 3, silahkan dipaparkan hasil diskusinya tentang pemilihan lokasi. Terima kasih buat kalian semua. Di antara kalian sudah ada yang memahami, yang bisa menganalisis permasalahan yang ada atau bisa mengumpulkan data untuk merencanakan pemilihan lokasi. Dan di antara kalian juga masih ada yang belum.
bukan berarti dia tidak bisa, bukan seperti itu. Dia belum bisa memaksimalkan kemampuan yang kalian punya. Tapi basically rata-rata kalian sudah bisa merencanakan bagaimana memanfaatkan atau memilih lokasi yang cocok untuk suatu properti. Itu dia. Ibu rasa cukup untuk hari ini. Kita ketemu lagi di kesempatan dengan materi yang baru. Tapi sebelum itu, Ibu ingin diantara kalian ada tidak yang bisa menarik kesimpulan dari materi yang sudah dibawakan tadi? Saya, Bu. Oke, silakan. Klasifikasi properti dibagi menjadi 4 kategori antara lain: properti komersial, properti hunian industri, fasilitas umum. Baik, Ibu tambahkan selain yang sudah disebutkan temanmu, yaitu ada bangunan atau bangunan residensial, komersial, bangunan khusus, atau bangunan industri, masih ada lagi tuh bagaimana kita memilih lokasi yang baik. Harus diperhatikan aspek-aspeknya yang ada. Karena itu yang utama. Karena bagaimanapun juga dalam merencanakan suatu properti harus dipikirkan secara matang. Tidak boleh asal direncanakan, tidak boleh asal dibangun. Sekali lagi, merencanakan dengan sebaik-baiknya dalam proses pemilihan lokasi. Untuk itu, Ibu ingin tahu sampai sejauh mana kalian bisa memahaminya setelah kalian melakukan tadi diskusi. Ada yang bisa merefleksikan materi yang sudah kita jalankan hari ini? Siapa yang bisa? Sebelah sini? Oke, silahkan Dirganto merefleksikannya. Dalam bentuk pemilihan lokasi dalam perumahan mengungkapkan kompleks kepentingan memahami berbagai faktor dan mengaruhi keberhasilan suatu proyek. Saya menyadari bahwa pemilihan lokasi bukan hanya tentang lokasi fisik, tetapi juga melibatkan analisis pasar, fasilitas, kebutuhan lokasi, dan keberlanjutan. Jadi itu tadi adalah hasil refleksi dari teman kalian, di mana di antara kalian mewakili itu sudah bisa memahami, sudah bisa menganalisis, bahkan sudah bisa merencanakan. Sedikit walaupun tidak sebagus orang di luar sana, tapi paling tidak kalian bisa mencoba, kalian bisa belajar untuk berbuat. Karena bagaimanapun ke depannya, ini yang akan kalian kerjakan jika kalian sudah terjun di masyarakat, terjun di dunia kerja yang sesungguhnya. Jadi itu saja dari Ibu. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Jadi sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa dulu supaya diberi keselamatan sampai di rumah. Silahkan yang mengambil doa penutup. Guru dan teman pulang akan berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah mengajar baik hingga siang hari ini dan berlangsungnya kerjaan ini. Tuhan sedang kembali kami pulang ke rumah masing-masing. Bimbing disertai kami supaya kami bisa juga di rumah masing-masing berselamat. Ya Tuhan, ini dan menurut kami dalam nama Yesus kami berdoa padamu. Amin.